Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, suaranya kok masih kurang semangat ini. Coba Bapak ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai seperti biasa kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa dulu dengan harapan supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Baik, silakan Ananda Adit untuk dipimpin berdoa. Teman-teman sebelum menerima pelajaran marilah kita berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai seperti biasa Bapak absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua ya? Oke, Bapak absen dulu. Yang pertama, Ananda Adit. Masuk. Kemudian Kalila. Kemudian Asmia. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, setelah kita absen bersama, kita awali dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Ananda Rima dipimpin temannya untuk menyanyi ya. Teman-teman, marilah menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah diri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, pada pembelajaran yang lalu ya, kita sudah membahas tentang materi P5 ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Pada tema kali ini ya, seperti yang Bapak sampaikan, bahwasanya nanti kita akan membahas tentang pengertian atau membahas tentang sampah organik dan sampah non-organik. Nah, pada sampah organik dan sampah non-organik ini tentunya pasti kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jelasnya seperti apa sampah organik dan sampah anorganik itu nanti kita akan Bapak putarkan video untuk kalian simak secara bersama-sama. Setelah kita putarkan video ya, setelah Bapak putarkan video, nanti Bapak tugaskan semuanya akan membuat sebuah proyek ya, membuat sebuah proyek bagaimana bisa memanfaatkan sampah yang awalnya kita anggap sampah itu sesuatu hal yang tidak berharga, tidak berguna, kita akan buat itu menjadi sebuah karya seni ya, supaya paling tidak kita sedikit demi sedikit bisa memanfaatkan sampah supaya
tidak selalu dibuang dengan sia-sia. Baik, seperti apa pengertian sampah organik dan anorganik? Kita perhatikan video berikut. Silakan disimak baik-baik. Sekali lagi, sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada adalah bau, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah berbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik, sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai, meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik jenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat. Baik anak-anak, bagaimana sudah bisa dipahami? Nah, baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan bahas dulu sebelum Bapak berikan tugas, ya. Kita membahas tentang pengertian dari sampah organik maupun anorganik. Bagaimana tadi sudah bisa difahami ya? Baik, coba Bapak tanya kepada Ananda Adit, apa yang dimaksud dengan sampah? Sampah adalah sisa-sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi. Nah, ya, sampah adalah sisa-sisa buangan yang sudah dianggap tidak berguna lagi. Jadi setiap hari pasti kita menemukan sampah dan setiap orang juga pasti menghasilkan sampah. Sampah dibagi menjadi berapa, Nana? Dua. Coba kelompok dua, coba disebutkan. Ada berapa saja sampahnya? Oke, ada sampah anorganik, ada sampah organik. Pintar sekali. Selanjutnya, kelompok tiga. Bisa dijelaskan apa itu sampah organik dan anorganik? Ya, silakan. Sampah yang bisa didaur ulang. Ya, kemudian kalau sampah anorganik? Sampah anorganik, sampah tidak bisa diuraikan. Oke, baik. Baik, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, pintar. Ya, baik anak-anak. Seperti yang sudah kamu sebutkan tadi, bahwasanya sampah itu ada dua macam, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Ya, kalau sampah organik, anak-anak, ini bisa diuraikan kembali. Ya, bisa dibuat pupuk untuk menyemaikan atau membuat tanah menjadi subur. Ya, sedangkan kalau sampah anorganik ini tidak bisa diuraikan. Maksudnya apa? Contoh sampah plastik. Kamu tahu sampah plastik? Sampah plastik contohnya apa, Nana? Sampah? Sampah plastik sampah apa? Nah, contohnya seperti apa? Benda apa? Sampah yang jadi dari bahan plastik? Kresek. Selain kresek? Pernah beli minuman botol? Terbuat dari apa itu botolnya? Ada yang plastik, kemudian ada yang terbuat dari kaca atau beling. Ya, itu kalau kita buang dengan sembarangan, kita buang begitu saja, yang terjadi apa? Selamanya, ya, selamanya. Mulai dari kamu awal buang sampai 10-20 tahun lagi, itu bentuknya tetap nggak bisa diuraikan. Kalau daun pisang ataupun kulit pisang kamu buang 1-2 hari membusuk,
diuraikan oleh bakteri. Tapi kalau dari plastik ini dia akan tetap, kalau dibiarkan secara terus-menerus akan menjadi polusi, akan membuat tanah menjadi tidak subur. Oleh karenanya kita harus belajar bagaimana mengolah sampah. Kalau sampah organik kita bisa buat jadi pupuk dan lain sebagainya. Kalau anorganik kita harus bisa bagaimana sampah tersebut bisa diolah kembali untuk dibuat menjadi barang-barang yang berguna. Bisa difahami anak-anak? Oke, baik. Berikutnya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membuat sebuah produk, ya. Kita akan membuat sebuah produk bagaimana sebuah sampah, ya, bagaimana sebuah sampah yang kita anggap awalnya itu tidak berguna, kita buat menjadi karya seni. Karya seninya adalah kita akan membuat sebuah lafaz, ya. Bahannya yang pertama adalah dari daun, ya. Pernah lihat ini anak-anak? Nah, ini apa namanya? Daun. Daun kering apa daun basah? Daun kering. Ini biasanya kan kita anggap tidak berguna, ya kan? Tapi nanti kita akan jadikan daun ini menjadi sampah yang berguna. Berikutnya yang kita gunakan adalah gunting, ya. Berikutnya ada lem, ya. Setelah lem kita akan membuatnya nanti di lembar kertas atau lembar kerja yang sudah Bapak siapkan. Cara kerjanya adalah nanti digunting-gunting daunnya, kemudian kita tempel pada lafal yang sudah disiapkan. Bisa dipahami? Siap bekerja? Siap. Tepuk semangat. Oke, baik. Ini kelompok pertama. Kelompok 1, pilih yang mana ini? Oh, yang ini. Oke, boleh. Berikutnya, kelompok 2. Kelompok 2 pilih yang mana? Oh, ini. Oke. Sedangkan yang ini untuk kelompok 3 ya. Oke. Nah, sampahnya dipotong-potong dulu ya. Setelah dipotong, nanti silakan dibagi tugas. Ada yang bagian membasahi untuk dilem ya. Nanti hasil potongannya ini diambil, ditempel di lafalnya. Paham ya? Oke, silakan. Cut. Ini nggak ada gunting lagi. Nah, silakan dipotong-potong sama cara kerjanya ya. Baik anak-anak, sudah selesai ya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Coba ditunjukkan semuanya hasil pekerjaannya, dipegang ke atas. Ditunjukkan ke depan, hadap ke depan. Oke, baik, alhamdulillah. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan. Coba dikasih tunjuk ya ke depan dari kelompok 1. Pekerjaannya diangkat, kasih tunjuk ke depan. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Kelompok 3, silakan dikasih tunjuk. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah ya, kalian sudah bisa membuat sebuah karya seni kaligrafi yang bahan dasarnya dari sampah. Jadi oleh karenanya kita harus berpikir seperti itu anak-anak ya. Kita harus bisa mengolah bagaimana barang-barang yang sekiranya itu sudah dianggap sampah oleh orang lain, kita bisa jadikan itu menjadi sesuatu yang berharga atau yang berguna. Ya, baik. Sebelum pembelajaran ditutup, coba Bapak mau tahu kalian sudah bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini apa belum? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, bagus. Silakan Ananda Adit. Silakan disimpulkan. Pengertian dari sampah adalah sisa-sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Sampah terdiri dari dua macam, yaitu satu sampah organik, dua sampah anorganik. Baik, beri tepuk Adit. Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, ya demikian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Bapak harapkan membawa manfaat ya supaya kita bisa lebih memahami supaya ke depan kita tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kita jadikan sampah yang ada bagaimana sampah itu menjadi barang yang berguna. Baik, alhamdulillah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.